DPR ingatkan Joe Biden tak politisasi isu HAM di Papua. On Khashoggi have been absolutely positively clear. And I have never been quiet about talking about human rights, the U.S. interest. Amerika Serikat pada masa Trump harusnya bisa merasakan ya apa yang missing di sini, dan Biden lewat kampanye-kampanyenya juga sebenarnya ingin menonjolkan aspek lain yang penting dalam hidup selain cuma masalah kemenangan belaka gitu. Jadi cara kita membingkis, cara kita menonjolkan pada Amerika Serikat bahwa misalnya kalau bicara soal HAM dan demokrasi itu bukan melulu cuma masalah kemudian ujungnya nanti memojokkan negara lain yang dianggap kurang demokrasi. Basis moralnya Amerika, terutama pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri Amerika yang membuat laporan tentang hak asasi manusia di seluruh negara termasuk Indonesia itu apa? Apa basis moralnya mereka? Basis hukumnya apa? Mereka juga bukan penguasa PBB kan? The principle of self-determination must all be respected and honored. The violation of human rights in West Papua and their desire to achieve self-determination is a reality. Pemberitaan media asing tidak mengada-ada data yang di blow up. Itu yang kami harapkan. Rooted in advancing human rights through various instruments and organizations. At global level, Indonesia is committed that all universally recognized human rights and fundamental freedoms are treated in a fair and equal manner in the Council's work. DPR ingatkan Joe Biden tak politisasi isu HAM di Papua. Kemenangan Joe Biden dalam kontestasi Pilpres Amerika Serikat diharapkan membawa angin segar bagi penerapan isu hak asasi manusia di dunia, terutama menyangkut masyarakat multikultural, lingkungan usaha, kelompok minoritas, dan wilayah konflik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bagi Amerika untuk ikut campur terhadap negara-negara yang tuding melakukan pelanggaran HAM, ujar anggota DPR di Dapil Papua Barat Jimmy Daminus-Iji dalam keterangannya. Lebih lanjut, Jimmy berharap nantinya kepemimpinan Biden tak mempolitisasi isu HAM yang ada di Papua, mengingat Amerika sendiri dianggap memiliki peran mengintegritaskan Papua. Sebelumnya, Irian Barat ke dalam wilayah NKRI. Seperti yang tercatat dalam sejarah bahwa Amerika Serikat berperan penting dalam mengintegrasikan Papua dengan Indonesia melalui Perjanjian New York tahun 1962. Kemudian dilakukan PPRA dengan hasil bagian atau sebagian besar rakyat Papua memilih bergabung bersama Indonesia, jelasnya. Melihat begitu keratnya atau kuatnya peran Amerika Serikat dalam integrasi Papua di dalam wilayah NKRI tersebut, maka politikus PDIP ini menilai sudah seharusnya komitmen tersebut tetap dijaga oleh pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Joe Biden. Jika tidak perlu Amerika Serikat tiba-tiba bertindak sebagai kampiun penegak HAM di dunia yang berhak menginterferensikan penegakan HAM di setiap negara termasuk dalam masalah Papua, tandasnya. Di sisi lain, Jimmy berharap Presiden Joe Biden mampu membawa kebijakan diplomasi dalam masalah Papua dengan prinsip penegakan HAM yang lebih berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dengan berbasis pada pemanfaatan kekayaan sumber daya alam. Hal itu menurutnya lebih baik daripada hanya membawa isu HAM di tataran politik atau elitis. Mengingat selama ini Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi termiskin di antara provinsi lain di Indonesia. Walaupun selama ini pemerintah Indonesia telah menempuh kebijakan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat, jelasnya. Dalam peningkatan kesejahteraan berbasis kekayaan alam Papua ini, menurutnya, Joe Biden bisa berperan nyata dengan menjadikan investasi Amerika Serikat di tanah Papua, terutama melalui PT Freeport untuk lebih manusiawi. Joe Biden hanya menjadikan PT Freeport Papua sebagai mesin pengeruk kekayaan di tanah Papua untuk diangkut ke negara Amerika. Ucapannya itu, dia pun menegaskan sebenarnya masa depan Papua tidak ditentukan siapapun Presiden Amerika yang memimpin. Karena meski Amerika mengusung isu-isu HAM, tapi secara bersamaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara kapitalis yang selalu mencari wilayah-wilayah untuk menanam dan juga mengakumulasi modalnya. Apalagi dalam kenyataannya, investasi PT Freeport selama ini sebenarnya adalah penyumbang terbesar pelanggaran HAM di Papua, pungkasnya. Badan HAM PBB klaim diberi akses ke Papua. Aktivis pro Kementerian sambut baik DPR mengkritik. Badan PBB untuk Hak Asasi Manusia mengklaim mendapat akses ke Papua dari pemerintah Indonesia. Aktivis pro kemerdekaan Papua Barat menyambut baik niat ini. Namun langkah ini dikritik oleh anggota DPR.
Badan HAM PBB mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan otoritas Indonesia dan telah meminta akses ke daerah itu. Wakil juru bicara OHCHR, Rafina Samdasani, dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia mengatakan, pada prinsipnya Indonesia telah setuju untuk memberikan akses ke Papua. Salah seorang pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau UMWP, Markus Saluk menyambut baik niat Komisi Tinggi HAM PBB untuk memantau situasi HAM di Papua. Markus meminta supaya utusan PBB diberi kebebasan untuk datang dan melihat sendiri. Kami harap mereka bisa datang diduga, melihat sendiri situasi tragedi kemanusiaan yang hari ini terjadi, kata Markus kepada BBC News Indonesia. Namun, Satya Yuda, Wakil Ketua Komisi 1 DPR yang membidangi urusan pertahanan luar negeri, komunikasi, dan informatika, dan intelijen mengkritik langkah ini. Dia mengungkapkan semestinya sebelum meminta akses, Komisi PBB yang membidangi urusan HAM berdiskusi dulu dengan pemerintah pusat. Diskusi itu diperlukan supaya informasi yang didapat Komisi Tinggi HAM PBB tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, ini yang kita inginkan, supaya mereka menghargai kedaulatan negara kita. Mereka bisa mendiskusikannya dengan pemerintah Indonesia, ujar Yuda. Yang pada gilirannya akan mendapatkan titik temu supaya ada fact-finding, supaya betul-betul tidak diboboti oleh pendapatan yang sudah biasa sebelumnya. Ibu Satya. PBC telah menghubungi Kementerian Luar Negeri dan staf Presiden untuk urusan Papua dan minta konfirmasi, namun hingga kini belum ada respon. Ini bukan kali pertama Komisi Tinggi HAM PBB berencana berkunjung ke Papua. Pada pertengahan tahun lalu, Komisaris Tinggi HAM PBB untuk waktu itu, Zedra'as Hussein, menagih undangan pemerintah Indonesia untuk berkunjung ke Papua dalam pidato di 38 tahun Session of the Human Rights Council PBB, seperti dikutip dari situs resmi OHCR. Menyikapi pernyataan itu, Wakil Tetap Indonesia bahwa PBB Jenewa, Hasan Kleip, mengkonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia memang telah mengundang Z secara pribadi untuk mengunjungi Provinsi Papua dan Papua Barat pada awal tahun lalu. Kunjungan ini bertujuan demi mendapatkan informasi di lapangan tentang peningkatan hak asasi manusia serta tantangan penegakan HAM di Papua. Namun, Hasan menyesalkan anggota staf kantor wilayah OHCHR ini di Bangkok yang secara sepihak mengatur tanggal dan tempat untuk kunjungan di Papua dan Papua Barat, sambil menentukan minta akses. Kalau memberikan akses Indonesia, pasti mereka udah balance untuk balance. Jangan sampai lembaga internasional ditunggangi kepentingan tertentu yang agendanya cuma satu, bisa dari Indonesia, Ibu Satya. Namun, aktivis pro kemerdekaan Papua, Markus Saluk menegaskan Badan HAM PBB itu harus melihat bagaimana secara de facto kota-kota di beberapa tempat itu, orang Papua terus mendapatkan ancaman marginalisasi, diskriminasi. Mereka terus terancam dari pihak hidup atas tanah Papua mereka.